Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur yang terdiri dari anggota saya sendiri Gina Karatunisa absen 13, Saya Gita Maulidia, absen 14. Saya Kinaya Cikwita, absen 16. Pertama-tama saya akan mempresentasikan pengertian bersyukur. Apa pengertian bersyukur? Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara yang artinya berterima kasih. Bentuk lain dari kata syukur adalah syukur. Syukron yang artinya rasa terima kasih. Selain itu, terdapat kata asyukru yang diterjemahkan menjadi berterima kasih. Makna kata tersebut adalah menghargai kebaikan dan jasa orang lain, baik diungkapkan dengan lisan maupun perbuatan atau sikap keseharian. Syukur adalah kebalikan dari kufur, yang artinya mengingkari nikmat Allah. Syukur secara istilah adalah pengakuan atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur menurut istilah syara adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, syukur dapat diartikan dengan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya, baik dengan cara menyebut nikmat atau lisan tersebut atau dengan cara mempergunakannya perbuatan di jalan yang dikehendaki oleh Subhanahu wa taala. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Adapun kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang perintahnya dan meninggalkan dilarangannya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membahas perbuatan baiknya dengan yang lebih baik yang disebut ihsan atau diserianya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih dan segala limpahan nikmatnya kepada kita. Jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin, sampai yang paling dianggap besar, apapun bentuknya. Dalam ayat 14 surat Luqman, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan menderita serta lahir pun bukan berarti dari penderitaan seorang ibu karena ia harus merawatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anni ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13-14.
Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia, di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa. Seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim nomor surat 14 ayat 7. Perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya, baik dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat maupun dalam bentuk ibadah umum seperti menjaga kesehatan. Secara tegas, bagaimana ibadah itu hanya sekadar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min laili hatta taturra qadamahu faqalat Aisyah lima tasta'u hudaya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abadan syakura falamma kathura lahum jalisa fa idza arada an yaraka'a qoma faqara athumma raka'a rawahul Bukhari. Artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Haywah dari Abu Al-Aswad dia mendengar Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Hingga Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4460. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Aku jadikan sholat sebagai penyejuk hatiku." Hadis ini juga mengandung pesan bahwasanya syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk amal maupun lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hal keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Sa'bah, surat ke-13. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Quran Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena Allah telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 Quran Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7 di atas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.